Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Saya harap anandaku semua dalam keadaan sehat dan yang kurang sehat semoga cepat sembuh dan beraktivitas seperti biasa. Ya, hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ya, untuk anandaku yang soleh dan soleha, sebelum memulai pembelajaran jangan lupa berdoa ya. Ya, jadi Miss mau tanya dulu nih kepada anandaku semuanya. Pekan lalu kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, pekan lalu kita belajar tentang kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu ciri-cirinya bergerak, kedua makanan minum, ketiga mengalami pertumbuhan, keempat bernafas, kelima berkembang biak, dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ya, pertanyaan kedua, ikan bernafas menggunakan apa? Ya, ikan bernafas menggunakan insang. Ya, pertanyaan selanjutnya. Jadi, yang manakah hewan di atas yang bertelur? A. Gajah, B. Kelinci, dan C. Ayam. Ya, jawabannya adalah C. Ayam. Ya, sudah bisa semuanya ya? Anak-anak soleha dan soleh. Ya, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu mengetahui ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nomor 2, menghargai perbedaan. Dan nomor 3, pengaruh makanan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya, sekarang kita masuk di subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ya, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu bertambah tinggi badan, bertambah berat badan, dan bertambah besar tubuh. Sedangkan perkembangan itu yaitu kemampuan berbicara, kemampuan berpikir kritis, perubahan emosi, dan kematangan fisik. Ya, itu tadi ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Ya, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Coba perhatikan gambar 1. Di situ ada gambar bayi di dalam kandungan atau bayi di dalam perut ibu. Ya, jadi dalam perut ibu waktu mengandung kita sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, coba perhatikan gambar 2. Itu setelah dalam kandungan kita lahir ke bumi ini. Jadi gambar itu gambar anak bayi yang sudah lahir. Ya, coba sekarang anandaku perhatikan gambar 3. Di situ ada balita yang sudah berdiri. Jadi setelah lahir anak mengalami pertumbuhan menjadi balita yang sudah bisa berdiri dan berjalan. Nah, yang gambar keempat itu anak sudah bisa menulis dan membaca. Di sini juga anak tersebut sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, coba kita perhatikan nomor 5 itu gambar anak remaja. Jadi, anak remaja itu sekolah menengah pertama atau SMA, sekolah menengah atas. Jadi, anak remaja itu sudah bertumbuh tinggi ya, dan berat badannya juga sudah bertambah. Selanjutnya nomor 6 itu orang dewasa. Orang dewasa itu seperti ya kuliah. Ya, jadi kecerdasan emosionalnya juga itu sudah bertambah, cara berpikirnya juga lebih dewasa. Ya, yang ke-7 itu orang tua, seperti ayah dan bunda. Ayah yang sudah mempunyai pekerjaan dan bunda yang melahirkan kita. Itu salah satu contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan terakhir itu kakek dan nenek. Ya, ada yang masih punya kakek dan nenek di sini? Ya, itu adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia juga. Jadi itu tadi fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi anandaku semua berada di nomor mana?
Ya, jadi dalam pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan pada manusia kita bisa menyimpulkan bahwa setiap manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda. Kita sebagai manusia harus saling menghargai dan menghormati ya. Ya, jadi contohnya ada teman kita lebih tinggi dari kita mengejeknya tinggi. Begitupun sebaliknya ada teman kita yang memiliki tubuh lebih pendek dari kita. Kita tidak boleh Kita tidak boleh ya membeda-bedakan ya, namanya teman itu semua sama. Ya, jadi kita harus saling menghargai dan menghormati meskipun bentuk tubuhnya atau perkembangannya berbeda dari kita. Meskipun ada teman-teman yang lebih pintar atau kurang dalam pembelajaran, kita harus ya menghargai dan menghormatinya karena pertumbuhan dan perkembangan manusia itu berbeda-beda. Ya, dalam sila ketiga yaitu kemanusiaan yang adil beradab, artinya kita harus saling menghargai, menghormati, menyayangi dan memperlakukan sesama manusia dengan baik. Ya, lambang dari sila kedua yaitu ya rantai. Simbolnya adalah rantai ya. Ya, makanan yang sehat dan bergizi sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Menjaga pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kita bisa melihat gambar-gambar berikut adalah contoh makanan yang bergizi. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok mengandung karbohidrat, bisa diperoleh dari nasi, jagung, sagu, ubi, kentang, dan roti. Ya, dan kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk mengandung protein. Protein terdiri atas dua macam, yaitu protein hewani dan nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, contohnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, contohnya tahu dan tempe. Dan yang ketiga, buah-buahan, dan keempat sayur-sayuran adalah contoh makanan yang terdapat banyak vitamin, yaitu vitamin A, B, C, D, E, dan K. Sedangkan mineral adalah zat organik makanan yang mengandung mineral terdapat dalam sayuran dan buah-buahan. Oleh sebab itu, jagalah makanan kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang menyehatkan dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, jadi tugas Anandaku di rumah yaitu buka LKS halaman 40 tentang aktivitasku. Di situ tuliskan sikapmu jika melihat hal seperti gambar di samping. Jadi anakku membuat sebuah kalimat apa yang harus dilakukan dengan melihat gambar tersebut ya. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mis ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap semangat belajar ya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.